Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ica. Dan di video kali ini aku masih akan tetap membuat kue lebaran atau kue lebaran China atau bisa disebut Imlek ya. Nah, ini salah satunya juga, ini namanya kue linko atau bisa juga disebut kue keranjang ya kalau di Indonesia, atau bisa juga disebut dodol atau jenang ya kalau di kampung saya itu ya mirip-mirip jenang gitu. Nah yuk, kalau penasaran gimana cara membuatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel saya supaya saya tambah semangat dengan cara subscribe, like, dan komennya, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate saya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini bahan utamanya adalah tepung ketan ya, ada 600 gram, dan ini santan, dan ini gulanya menurut selera ya. Kalau suka manis ya kita tambahkan gula, kalau tidak ya bisa dikurangi. Dan ini 500 gram kira-kira ya. Nah, terus gulanya kita masak terlebih dahulu sampai meleleh atau mencair ya. Kita beri 2 mangkok air ya, kemudian kita rebus. Kalau misalkan suka bisa tambahkan jahe ya supaya lebih harum, kalau tidak juga nggak masalah, bisa di skip. Kemudian setelah mendidih masukkan gulanya sampai benar-benar larut dan mencair. Kalau sudah meleleh seperti ini atau sudah mencair seperti ini bisa kita saring ya. Sebenarnya gula ini bersih ya, cuman untuk menjaga ada kemungkinan ada kotorannya gitu. Seperti ini ya teman-teman, kita saring. Setelah kita saring nanti kita diamkan sampai dingin atau hangat-hangat kuku gitu ya teman-teman, baru kita buat adonan ya. Kemudian siapkan wadah dan masukkan santannya, dan kemudian saya tambahkan air seukuran ini. Dan ini santannya bisa menggunakan santan bubuk atau lainnya atau santan segar, dan ukurannya bisa dikira-kira sendiri ya. Dan kemudian kita campurkan tepung ketannya ya, ini kita masukkan semua ya, 600 gram. Atau kalau biasanya kalau di Indonesia kan ukurannya 500 gram ya, kalau di sini kebanyakan 600 gram ya. Nah, kemudian kita masukkan garam ya, 1 sendok teh, lalu aduk-aduk merata. Setelah itu kita bisa menambahkan air gulanya tadi yang sudah kita dinginkan. Kita tambahkan sedikit demi sedikit ya. Kita masukkan separuh dulu ya, kita sisakan nanti, dan kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai merata, sampai apa ya, gak ada gerindilnya. Usahakan sampai lembut dan tidak bergerindil ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita masukkan sedikit demi sedikit, kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita masukkan lagi dan kita aduk-aduk merata. Nah, ini saya membuatnya tidak terlalu kental-kental banget dan juga tidak terlalu mencair, jadi sedang-sedang saja ya teman-teman. Karena kalau terlalu kental banget gitu ya, bisa apa ya, terlalu keras nanti hasilnya.
dan kalau terlalu mencair nanti bisa terlalu lembek gitu. Jadi saya memilih yang sedang-sedang saja ya teman-teman, seperti itu. Dan kita aduk-aduk terus sampai benar-benar merata dan tidak ada gerindilnya ya. Kemudian tambahkan minyak ya, 1 tetes atau beberapa tetes, jangan terlalu banyak-banyak ya. Kemudian kita aduk-aduk merata lagi. Kalau ingin lebih halus lagi bisa menggunakan mixer ya, karena saya tidak ada mixer, saya menggunakan manual seperti ini, jadi agak lama ya. Kemudian persiapkan wadahnya yang sudah kita olesi minyak ya, lalu kita tuangkan dan kita saring ya. Kita saring supaya nanti jika masih ada gerindil-gerindilnya bisa terlihat, dan supaya hasilnya lebih lembut ya. Nah ini sebenarnya masih ada gerindil-gerindilnya karena memang menggunakan alat-alat manual ya, dan ini bisa ditekan-tekan nanti akan menjadi cair ya gerindil-gerindilnya. Kemudian bisa tuangkan lagi untuk yang kedua ya. Jadi menjadi 2 wadah, kita bisa menggunakan wadah apa saja, yang pasti stainless atau yang tidak meleleh ya. Nah, seperti ini ya. Juga bisa menggunakan loyang yang terbuat dari aluminium dan sebagainya, atau bisa menggunakan mangkok yang pasti tidak meleleh ya teman-teman. Mangkok keramik itu juga bisa ya teman-teman, jadi terserah ya. Kalau saya menggunakan ini karena menurut saya lebih praktis dan terlihat cantik ya kalau ditempatkan wadah seperti ini. Kemudian ini saya hias dengan hongco ya teman-teman, dengan kici, itu namanya kici yang warna merah kecil ini kici. Nah itu yang ini hongco ya, yang tengah itu ya. Nah saya tata seperti ini ya, sesuai selera, atau tidak perlu dikasih hiasan juga nggak apa-apa, itu menurut selera masing-masing. Jadi polosan gitu juga nggak apa-apa, karena saya suka yang cantik-cantik jadi saya hias teman-teman ya. Nah ini setelah dihias lalu saya steam ya teman-teman. Sebelum kita steam ya kita geprek-geprek seperti ini terlebih dahulu supaya merata ya. Setelah mendidih kita steam seperti ini ya, airnya kan sudah mendidih, kita steam, kemudian kita tutup dengan aluminium foil ya supaya airnya tidak jatuh, dan kemudian kita steam 45 sampai 1 jam ya. Nah ini sudah matang ya, sudah 45 menit. Kemudian saya bisa tes lagi kira-kira matang atau belum. Nah seperti ini juga, nah ternyata sudah matang ya teman-teman. Kalau misalkan ada warna putihnya berarti kan masih mentah ya, jadi ini sudah matang ya. Nah teman-teman ini sudah matang, kemudian kita dinginkan, kita angin-anginkan ya supaya cepat dingin ya, kira-kira ya 6 jam sampai 8 jam, dan ini bisa bertahan sampai 10 hari ya biasanya ya teman-teman. Jadi bisa dimasukkan kulkas juga atau tidak perlu dimasukkan, nggak apa-apa ya, tergantung selera masing-masing aja. Dan ini setelah dingin bisa kita nikmati atau kita iris ya, atau begini hangat-hangat juga bisa, tergantung aja selera. Nah ini berhubung ini untuk Imlek, ini saya biarkan saja karena belum waktunya, saya biarkan untuk beberapa hari, nanti kalau udah Imlek baru kita makan bersama. Nah seperti ini ya kalau sudah dingin hasilnya,
sangat cantik sekali ya teman-teman, dan ini sudah tidak lengket ya karena tadi dilapisi dengan minyak ya, jadi nggak lengket. Oke teman-teman, itu tadi resep dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komennya, dan juga tekan tombol loncengnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.